the ruling on celebrating the birthday of the Prophet ﷺ, the Mawlid of the Prophet ﷺ? What's the ruling on it? Now, before you go into details and scholar X said so and scholar Y said this and that, you're a Muslim. Read the Quran, read the Sunnah of the Prophet ﷺ, free yourself from the religious upbringing that you were brought up and you found your forefathers and ancestors worshipping Allah with, and go to the source, Quran and Sunnah, and then ask yourself, and anyone you ask will give you the same answer. Did the Prophet ﷺ celebrate his birthday? They will say no. Did the companions who loved him the most celebrate his birthday? They say no. Did the tabi'een, those followed, the generation that followed the companions, celebrate it? And the answer is no. The Prophet said, the best of generations is my generation, and the generation that follows it, and the generation that follows it. And these three best generations did not celebrate the birthday of the Prophet ﷺ. Now, have some sense. Would anyone claim that, yes, I would celebrate the birthday of the Prophet ﷺ because I know more than him, and I know more than companions, and I know more than the tabi'een, and those who followed them? This is insane. Something that the Prophet did not do, ﷺ, did not even encourage us to do. He did not celebrate the birthday of Jesus, the Christmas. He did not celebrate the birthday of Ibrahim. So you come and celebrate. The only thing he said about his birthday is that I was born on Monday, and that is why I fast on Monday. That is it. So, you want to celebrate the birthday of the Prophet ﷺ? Fast every Monday. Perlu dimaklumi bahwa di Indonesia niki rata-rata atau mayoritas umat Muslim, baik dari Muhammadiyah, baik dari NU, dari Dewan Dakwah, dari Persis dan sebagainya, rata-rata ini kan mengadakan nanti di tanggal 12 Rabiul Awal itu peringatan apa? Maulid Nabi. Dalam bahasa Arab al-ihtifal bi maulidin nabawi. Ihtifal itu pesta atau peringatan. Bil maulid waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini akan kami terangkan hukumnya ya, karena banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua, supaya kita niku bisa menyikapi segala sesuatu dengan tepat, dengan ilmiah dan dengan adil. Ya jangan ngegas terlalu hulu, ekstrim, tapi juga harus ilmiah, tidak sembarangan. Jadi ingat nih, peringatan Maulid Nabawi atau peringatan Maulid Nabi niku ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk yang disepakati haram. Nggih, nanti ampun dipotong dulu, niki saya terang. Jadi peringatan Maulid Nabi niku ada dua bentuk, ada yang haram, ada yang nanti satunya. Lah, bentuk peringatan Maulid Nabi yang pertama, yang haram, yang diharamkan itu kapan? Ketika peringatan tersebut diiringi dengan sesuatu yang mungkar. Peringatan Maulid Nabi tapi diiringi dengan mashuban bisyai'in minal munkarat, diiringi dengan berbagai perkara mungkar. Umpamane peringatan Maulid Nabi tapi selingane hiburan campur sari, penyanyinya cewek pakai pakaian terbuka. Nah ini jelas ulama sepakat haram, walaupun dikemas dengan peringatan Maulid Nabi, karena niku ada kemungkaran. Atau bentuk kemungkaran lain niku peringatan Maulid Nabi tapi terjadi ikhtilat bainar rijali wa nisa, campur baur. Misalkan jamaah perempuan sama jamaah laki niku duduke campur-campur, dicampur. Seharusnya kan nggih jamaah perempuan dhewe niki disendirikan nih, lorong niki jamaah perempuan, niki lorong niki jamaah laki-laki. Ya seperti kita sholat, depan laki-laki, belakang apa? Ibu-ibu perempuan, kan nggak mungkin sholat campur. Nah misalkan peringatan Maulid Nabi tapi campur baur nggak kena, jamaah hadirin perempuan sama laki-laki dicampur. Nah ini juga dari sisi pandangan Islam tidak diperbolehkan. Kayak keraton kok surau keraton itu atau mulutan maksudnya itu termasuk halal atau haram? Mungkin ya, kalau terangkan ini, mungkin bisa disimpulkan dari keterangan saya nih Pak.
Gerian. Ya, terus misalkan Maulid Nabi, kemungkaran lain itu misalkan peringatan Maulid Nabi, tapi di situ ada penyikapan mendudukkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai di luar kapasitasnya sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Nabi Muhammad itu seperti Tuhan, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, yang itu perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan ini ekstrim. Nabi niku nggih nabi rasul, tapi bukan Tuhan. Kalau sudah dipertuhankan, disifati dengan sifat-sifat ketuhanan, maka niki ulama sepakat apa? Haram. Ya, saya pernah saya masih ingat waktu kalau kecil itu, waktu SD, peringatan Maulid Nabi niku selingane gerak dan lagu, tapi sing gerak dan lagu cewek-cewek, pakaiannya cuma sini tok. Jadi niki maksudnya peringatan Maulid Nabi niku ulama sepakat haram niku, walaupun dikemas napa peringatan Maulid Nabi. Niku ndak boleh, nggih, ndak boleh. Niki bentuk pertama, sing jelas ulama sepakat haram, walaupun namanya napa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekarang bentuk kedua niki peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi skema acaranya niku berisi pembacaan sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad sejak lahir sampai wafat. Nah, ini diisi niku pembacaan sirah Nabi sejak Nabi Muhammad lahir sampai wafat. Kemudian diisi solawatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawatan lah intinya, membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diisi dengan tausiah, ceramah, undang ustadz, undang kiai atau dai, diminta ustadz bulan ngisi peringatan Maulid Nabi di tempat ini. Kemudian diisi juga dengan it'amut ta'am, memberi makan kepada hadirin. Jadi wedangan, makan minum gitu, komplit snack. Ini kan makan-makan. Nah, jenis kedua niki kalau isinya begitu, nggak enek sing aneh-aneh, nggak ada kemungkaran, nggak ada campur baur laki perempuan, nggak ada campur sarine, nggak ada yang lain. Isinya cuma niku pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW, sholawat kepada Nabi, kemudian ceramah agama, kemudian pemberian makan atau snack kepada hadirin. Maka niki para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama niku pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Mayoritas niku hampir semua ulama atau kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, kalau bentuknya seperti bentuk kedua niku, mayoritas kebanyakan ulama atau hampir semua ulama niku membolehkan hal tersebut. Dibolehkan. Peringatan Maulid Nabi sini apa? Membaca sirah Nabi, kan bagus baca sirah Nabi. Insya Allah ya, kula jenengan niku nek ngaku lho ya, rata-rata ndak mudeng dengan sirah Nabi. Nabi lahir kapan, sejarah terus perkembangannya dari kecil sampai pemuda dewasa diangkat jadi rasul atau nabi, sampai berdakwah sampai akhir wafat. Peperangannya apa saja yang diikuti itu nggak paham. Nah kadang momen itu digunakan untuk pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, atau tadi solawat, ya solawat kepada Nabi kan bagus. Untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah kalau sampaikan di sini, solawat niku diperintahkan kita untuk memperbanyak solawat. Nek standar banyak niku menurut Al Imam Al Wanai niku 600 kali, Pak. Siang 300 kali, malam pinten?
300 kali. Berarti sehari semalam 600 kali pas hari Jumat. Tapi sholawat niku tidak harus hari Jumat, di hari manapun bagus. Niku termasuk zikrullah dan termasuk berpahala. Dan nanti orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan imbalan syafaat Nabi, karena menunjukkan kecintaan kita sebagai umatnya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi monggo saya mengajak niku, mari memperbanyak solawat. Pun di waktu-waktu longgar, di kondisi apapun, tapi yang penting panjenengan wudhu, karena itu zikir wudhu pas misalnya jaga napa soto, misalnya jaga warung, pas sepi pembeli sholawat. Pas saya punya teman itu sampai tukang bangunan, Pak. Tukang bangunan itu minta saya penjelasan masalah niki, sampai diamalkan sambil pasang boto, sambil kerja niku sholawat. Kan niku ringan, amalan ringan, gampang. Maksudnya dimanapun bisa kita lakukan, yang penting kita wudhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling pendek niku, mau ditambah bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. Ceramah, ya ceramah kan boleh juga, ceramah. Atau memberi makan. Intinya memberi makan itu sedekah. Jadi peringatan Maulid Nabi yang hadir dikasih minum semua, kan sedekah nih. Kata seperti ini kan, ini sedekah nih. Gitu. Enten seneknya betul nih. Ada toh? Nah, ini juga sedekah. So, peringatan Maulid Nabi juga sedekah. Kasih minum, snack. Syukur misalkan peringatan Maulid Nabi dikasih apa? Makan besar. Nyembelih kambing, nek perlu sapi misalnya. Misal niku. Nah, ada dananya kan, ada sponsornya, lebih bagus niku. Niku isinya seperti itu. Menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama niku boleh peringatan Maulid Nabi dengan skema bentuk seperti itu. Banyak sekali Pak ulama yang membolehkan. Ini kalau disebutkan bisa 2 hari enggak nama-nama mereka nih. Tapi saya contohkan menyebutkan ulama-ulama atau nama-nama ulama yang membolehkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di antara nama-nama ulama yang membolehkan peringatan Maulid Nabi SAW dengan skema atau bentuk yang kedua tadi, misalkan Imam Abdul Khattab Ibnu Dayyah, kemudian Ibnu Khalkan, Imam Az-Zahabi, ya, Al-Imam An-Nasiri, Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu ahli tafsir. Tafsir Ibnu Katsir itu juga membolehkan apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wa Abu Syamah, Imam Abu Syamah, ulama namanya Abu Syamah. Abu Syamah niku gurune Imam Nawawi, Pak. Guru sinten? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Juga membolehkan peringatan Maulid Nabi. Al-Hafidz Al-Iraqi, jenengan mungkin enggak kenal gitu. Cuma kita yang membaca kitab mereka. Al-Hafidz Al-Iraqi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pengarang Fathul Bari. Enten kitab jenenge Sahih Bukhari, karangane Imam Bukhari. Lah Sahih Bukhari niku dijelaskan oleh ulama lain, namine sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi Fathul Bari. Yang saya punya niku 16 jilid. 16 jilid. Semoga ajeng diwaca sampai meninggal mungkin dereng khatam niku. Ya, 16 jilid. Al-Imam Suyuti, Imam Suyuti, Ibnul Jauzi, kemudian Ibnu Nasiruddin, Wal-Busti, Al-Maliki, Ibnul Jauzi, Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Halabi, Ahmad Al-Mukri, At-Tilmisani, Syihabuddin, Al-Qistolani, Ibnu Abidin, Al-Hanafi, dan lain sebagainya. Banyak sekali, puluhan bahkan mungkin lebih daripada yang saya sebutkan ini. Intinya mereka semua, mayoritas ulama itu membolehkan peringatan Maulid Nabi dengan skema yang sudah saya sebutkan tadi. Yang tidak membolehkan atau memakruhkan itu sedikit sekali, Pak. Dalam catatan saya tadi saya kumpulkan tuh cuma ada 2, Al-Imam Al-Faqihi dan Ibnul Hajj Al-Maliki, cuma 2 dok. Tapi sisa ulama itu hampir semua membolehkan. Kenapa nggih? Karena ngeten, sebenarnya peringatan Maulid Nabi dengan bentuk yang sudah kami sampaikan tadi, cuma baca sirah Nabi, tausiah, ceramah agama, isine kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian apa? Makan-makan istilahnya nih kan. Niku kan sebenarnya seluruh hal niki secara tidak langsung pun enten dalile masing-masing.
Ceramah saya nama betul. Ceramah agama bagus, gitu, jelas. Niku ada perintah, ada ayat dalil hadis Nabi, ayat yang mendukung dan menunjukkan hal itu. Sholawat kepada Nabi jelas hadisnya banyak sekali. Bahkan Qur'annya juga ada. Kemudian sirah Nabi, mengenal Nabi Muhammad SAW, diwacake nanti lahir sekian, yang mengasuh ini bapaknya siapa, ibunya siapa, gitu, sampai diangkat jadi Rasul di Gua Hira, dapat wahyu pertama, kemudian menikah dengan Khadijah, terus sampai berbagai peperangan menyebarkan Islam, kemudian sampai wafat, bagaimana tragedi saat Nabi Muhammad SAW wafat, ya. Ini pun ada dalilnya masing-masing, sehingga sebenarnya tidak membutuhkan dalil lagi sebenarnya, sudah, karena itu intinya kan sudah ada dalilnya masing-masing. Ada dalil lain, misalkan ditambahkan sebagian ulama niku pembolehan oleh peringatan Maulid Nabi dalam skema yang sudah saya sebutkan, yang merupakan pendapat mayoritas ulama niku. Nabi Muhammad SAW niku mengamalkan puasa di hari kelahiran beliau, memperingati juga sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad niku memperingati hari kelahirannya dengan apa? Puasa. Hari ini apa? Nabi Muhammad hari ini apa? Senin, gitu. Karena apa? Akhirnya setiap Senin Nabi Muhammad itu puasa, Pak. Sebenarnya memperingati hari kelahirannya niku. Maka Nabi Muhammad mengatakan dzalika yaum wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan, maka aku puasa. Ini kan sebenarnya memperingati apa? Memperingati hari kelahiran dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan amal soleh. Salah satunya dengan berpuasa di hari itu. Kemudian juga misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan kisah tentang milad kelahiran Isa bin Maryam dan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, maka tentunya kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW itu lebih layak untuk diingat dan dikenang, supaya tidak lupa umatnya niku. Karena Nek Isa bin Maryam dengan Yahya, Nabi Yahya niku disebutkan Quran tentang miladnya, tentu Nabi Muhammad itu lebih layak, karena Nabi niku lebih mulia dari Isa bin Maryam dan Nabi Yahya. Karena Nabi Muhammad niku merupakan nabi yang paling mulia. Jadi Nabi kulon jenengan niku merupakan nabi termulia, manusia termulia secara mutlak sampai akhir zaman. Nabi niku banyak, Pak, tapi yang paling mulia sinten? Nabi Muhammad SAW. Lah kulon jenengan itu jadi umatnya, menjadi napa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tentang hadis Nabi dulu pernah datang ke kota Madinah, Pak. Masuk kota Madinah, dan waktu masuk kota Madinah niku mendapatkan orang-orang Yahudi niku puasa hari Asyura. Yahudi niku puasa hari Asyura. Lah terus ditanya, "Loh, kenapa kalian puasa hari Asyura?" Peringatan juga. Karena kami memperingati hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan umatnya ketika dikejar Firaun niku kan hari Asyura, pas hari Asyura. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan, nahnu aula bi Musa minkum wa amara bisyami. Akhirnya apa? Nabi mengatakan kami lebih utama, lebih berhak untuk memperingati hari itu daripada Musa, daripada kalian wahai orang Yahudi. Maka kemudian Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa. Maka ada puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura itu sebenarnya memperingati Musa selamat dari kejaran Firaun. Lah kalau sekedar Nabi Musa selamat dari Firaun aja diperingati dengan amal soleh puasa. Dan ini kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, pembawa risalah penutup, Nabi termulia seluruh dunia. Sampai nanti hari kiamat itu dikiaskan lebih dibolehkan lagi untuk diperingati. Dan yang lain juga misalkan tentang hari raya mingguan umat Islam niku hari napa?
Hari raya mingguan umat Islam niku hari napa? Hari Jumat, gitu. Hari Jumat kenapa dijadikan hari raya? Karena niku hari lahirnya Nabi sinten? Nabi Adam. Nabi Adam niku lahir hari Jumat. Nah, makanya hari Jumat niku dijadikan hari raya, diperingati. Karena sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau Nabi Adam saja diperingati hari kelahirannya, dijadikan hari raya, tentu Nabi Muhammad SAW itu juga berhak untuk diperingati. Itu beberapa dalil. Jadi dari sejak tadi sudah saya sampaikan dalil-dalilnya. Ning ampun menuntut dalil tentang bolehnya peringatan Maulid Nabi niku secara spesifik, maksudnya hadisnya peringatan Maulid Nabi itu boleh nggih mboten enten. Ndak ada nek redaksine langsung peringatan Maulid Nabi niku ndak ada. Sing ada niku hadis-hadis ataupun ayat yang sifatnya umum menunjukkan kandungan dan esensi dari apa? Peringatan Maulid Nabi tersebut. Dan itu nggih, Bapak Ibu sekalian, di zaman dulu, di zaman Khalifah Al-Muzaffar, di waktu itu nggih, Khalifah Al-Muzaffar itu sudah ada peringatan Maulid Nabi. Jadi peringatan Maulid Nabi ini ampun dimaknai cuma di Indonesia enggak, Pak. Hampir seluruh dunia. Di setiap zaman, di setiap negeri niku hampir ada semua. Dari masa ke masa niku pun enten. Jadi mboten mau Indonesia Pak, jenengan ke Pakistan, jenengan ke Yaman, ke Afghanistan, Aljazair, ke Suriah, Syam dan lain sebagainya, negeri-negeri Islam niku pun Mesir pun jelas ada nih. Sejak zaman dulu sampai berangsur terus sampai masa-masa berikutnya. Dan di zaman Khalifah Al-Muzaffar niku pun ada peringatan Maulid Nabi, dan di situ waktu itu hidup ulama-ulama besar tanpa ada satupun ulama yang mengingkari itu. Oh, jangan peringatan Maulid Nabi, nggak boleh, atau bid'ah, atau nggak ada, Pak. Semua ulama tidak ada yang mengingkari. Niku namanya ijma sukuti, artinya ulama niku secara tidak langsung berarti sudah sepakat boleh, karena tidak ada yang mengingkari kejadian waktu itu. Kejadian waktu itu. Jadi memang sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurut para ulama tadi, mayoritas ulama itu membolehkan hal tersebut. Ya mungkin kita perlu mendalami hal seperti itu ya sebelum kita niku memberikan satu hukum atau vonis tertentu kepada satu amalan. Kita harus mengerti dulu duduk permasalahannya dan gambarannya seperti apa. Tadi dalil-dalilnya sudah disebutkan dan sebagainya. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu kan tidak dilakukan Nabi, peringatan Maulid Nabi kan tidak dilakukan Nabi, Nabi sendiri tidak melakukan peringatan, atau sahabat juga misalkan. Tidak harus semua harus dilakukan Nabi, Pak. Artinya Nabi meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan sesuatu itu pasti terlarang. Misalnya ngeten, pengumpulan Al-Quran, mushaf Al-Quran niku, pengumpulan mushaf Al-Quran niku di zaman Nabi tidak ada. Jadi Al-Quran ini kumpul jadi buku, itu tidak ada di zaman Nabi. Baru di zaman setelahnya, khalifah setelahnya, di zaman Abu Bakar, kemudian nanti di zaman Umar. Di zaman Nabi nggak pernah mengumpulkan Al-Quran. Kalau segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu artinya haram, berarti ngumpul Al-Quran juga haram gitu. Jadi saya perlu tegaskan bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi niku belum tentu belum tentu terlarang, belum tentu terlarang. Dan masalah itu baru, katanya itu baru, tidak ada contohnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Enggak, sesuatu yang baru niku, yang terlarang itu sesuatu yang yang tidak punya asal dari syariat. Babar blas memang benar-benar baru, nah itu yang dilarang. Tadi kan sudah kita sebutkan asalnya. Asal niku dalil-dalil utama, walaupun tidak secara langsung, dalil-dalil yang menunjukkan akan diperbolehkannya apa yang sudah kami sebutkan tadi. Misalnya loh kok harus peringatannya Maulid Nabi harus 12 Rabiul Awal.
Ya tidak masalah lah, ini kan ngepasi momen lahirnya Nabi. Jadi mencocokkan situasi dan kondisi. Masa peringatan Maulid Nabi misalkan bulan Muharram kan tidak pas, nggak matching nggak ketemu. Supaya dapat kesane ya peringatan Maulid Nabi ini apa? Ya pas lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal. Sekarang ngeten, jenengan nek gadah putra, punya anak, hari lahirnya anak niku jenengan seneng mboten? Seneng tak? Seneng banget, seneng. Padahal ngantek nggih pesta sedekah gitu. Pas hari lahirnya anak kita niku kita sedekah, Pak. Pesta, makan-makan, undang tetangga kanan kiri. Niku anak kita sing belum tentu ulama, belum tentu dadi wong soleh. Wis senengnya luar biasa, apalagi niki kelahiran baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kok bisa tidak boleh katanya? Termasuk apa? Ihtifal peringatan hari kemerdekaan boleh apa tadi? 17 Agustus nih loh, kan itu peringatan hari kemerdekaan boleh nama tadi? Boleh. Peringatan hari kemerdekaan kan boleh. Itu cuma kemerdekaan aja boleh, masa peringatan hari lahir Nabi tidak boleh? Kan mungkin nggak mungkin seperti itu. Nek peringatan hari kemerdekaan saja boleh, kita ikut, kita meramaikan. Kenapa kalau peringatan Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan? Kalau misalnya itu kan ada pembacaan sholawat, ada sirah Nabi, ada ceramah, ada makan-makan di waktu khusus ya, di tanggal 12 Rabiul Awal niku. Itu kan mengkhususkan sesuatu yang mana apa itu diperbolehkan. Boleh juga Pak, karena dasarnya hadis Nabi. Ngeten lho. Nabi Muhammad SAW niku setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba. Pergi ke Masjid Quba. Kemudian di sana niku Nabi sholat 2 rakaat. Bayangkan nggih. Kok setiap hari Sabtu Nabi niku ke Masjid Quba? Setiap hari Sabtu. Terus kok ke masjid, terus kok sholat 2 rakaat. Niku menurut keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan riwayat ini menunjukkan bolehnya kita itu mengkhususkan satu amalan di tempat, di waktu tertentu dengan sifat tertentu. Seperti tadi, sholawat di hari Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Ya kan tidak masalah, karena niku sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang ngeten, kenapa pengajian ini kok setiap Selasa? Berarti kan mengkhususkan hari Selasa, gitu. Kok pengajiannya harus setiap hari Selasa? Enten pengajian Ahad pagi kan setiap Ahad pagi kan ngoten. Artinya sebenarnya sama nih, sama pengajian setiap Selasa malam Rabu, pengajian setiap Ahad pagi, gitu. Lah peringatan Maulid Nabi ya setiap tanggal Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal kan nggak ada masalah di situ, gitu. Nggak ada masalah. Sepanjang tadi tidak ada kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalamnya.